Kali ini kita akan membahas buku The Subtle Art of Not Giving an F karya Mark Manson. Sebagian besar dari kita berjuang sepanjang hidup dengan terlalu banyak memusingkan hal yang tidak pantas untuk dipusingkan. Kita peduli tentang apa yang dikatakan tetangga, kita peduli rank kita di game online, baper ketika diomongin teman di kantor, baper ketika ditolak teman kuliah, dan lain sebagainya. Ada beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini. Yang pertama, kenali diri dan ketahui tujuan hidup. Penting untuk selektif memilih memusingkan hanya pada hal yang kita anggap penting dalam hidup. Tetapkan prioritas dan tujuan hidup kita. Bisa mendapatkan nilai yang bagus, berhasil dalam karir atau bisnis, dalam menjalani hubungan, dan lain sebagainya. Apakah peduli dengan apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain akan membantu kita mencapai tujuan itu? Tentu saja tidak. Memusingkannya hanya mengalihkan perhatian kita dari tujuan dan prioritas yang sebenarnya. Apa yang orang lain pikirkan adalah urusan mereka, bukan urusan kita. Cobalah identifikasi apa yang menyebabkan kita peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Apakah kita mengharapkan pengakuan dari mereka, atau apakah kita berusaha menyenangkan semua orang? Menemukan hal yang benar-benar penting dan berarti dalam hidup adalah hal paling produktif dalam menggunakan waktu dan energi. Karena jika kita tidak punya tujuan hidup, kita akan memusingkan hal-hal yang tidak penting. Yang kedua, you are not special. Saat kita merasa spesial atau unggul dari orang lain, kita menjadi subjektif dan tidak bisa mengakui masalah dan kelemahan kita. Dan cepat atau lambat, kenyataan akan menyadarkan kita, dan itu akan menyakitkan. Saat kita menerima kenyataan bahwa kita biasa-biasa saja, kita akan benar-benar meningkatkan kemampuan diri dan selalu berupaya menjadi lebih baik pada hal yang kita inginkan, serta membebaskan kita dari kekhawatiran atas penilaian orang lain. Contoh nyata nih, saat pendidikan kerja dulu, saya merasa sangat biasa, bahkan di bawah rata-rata jika dibandingkan dari rekan-rekan yang lain. Dengan mindset seperti itu, agar saya tidak gagal atau ketinggalan, saya harus lebih fokus saat pelatihan di dalam kelas, serta selalu belajar di waktu malamnya. Saya tidak memusingkan apa yang dikatakan rekan-rekan saya pada saat itu. Ternyata di akhir pelatihan, saya mendapatkan nilai tertinggi dari semua peserta pendidikan dan pelatihan kerja. Yang ketiga, kebahagiaan terletak pada proses, bukan pada tujuan. Banyak orang yang ingin sukses tapi tidak mau berjuang dalam berproses karena merasa proses adalah penderitaan dan hasil adalah kebahagiaan. Mereka merasa kebahagiaan adalah tujuan yang akan dicapai dan jika telah sampai maka penderitaan akan sirna selamanya. Padahal saat tujuan benar-benar tercapai, mereka akan menyadari bahwa itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena sejatinya hidup adalah sebuah perjalanan. Maka dari itu, berbahagialah pada proses. Karena pada prosesnya lah kita banyak menghabiskan waktu dan usia kita, bukan pada hasilnya. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab atas pilihan kita. Saat kita menyadari kita bertanggung jawab atas apapun yang terjadi dalam hidup kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Apapun keadaannya, itu adalah tanggung jawab kita. Memang bukan salah kita jika kita terlahir di kondisi yang kurang, tapi tetap apa yang akan kita peroleh dalam hidup adalah tanggung jawab kita. Beberapa orang terlahir dengan kondisi yang lebih baik dari yang lainnya. Tapi hidup adalah perjalanan yang panjang, dan setiap saat kita diberikan pilihan dalam hidup. Jika kita secara konsisten bertanggung jawab atas situasi dan memilih pilihan yang baik, maka kita akan berhasil dalam hidup. Yang kelima, kita semua akan mati. Kita semua memiliki waktu yang terbatas dalam hidup. Hidup terlalu singkat jika dihabiskan untuk memusingkan hal-hal yang tidak penting. Ada beberapa catatan penting dari buku ini. Yang pertama, tidak ambil pusing bukan berarti menjadi acuh, tapi menjadi nyaman sebagai yang berbeda. Yang kedua, untuk tidak memusingkan hambatan, kita harus lebih dulu pusingkan apa yang lebih penting dari hambatan tersebut. Kemudian, kita memiliki jumlah ambil pusing yang terbatas untuk digunakan. Perhatikan kemana dan ke siapa kita menggunakannya. Buku ini sangat bagus, dan saya sangat menyarankan untuk membaca buku ini versi Inggrisnya ya. Soalnya banyak frasa yang tidak bisa diartikan sepenuhnya ke bahasa. Terima kasih telah menonton video ini, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.